Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini rencananya ibu akan melaksanakan Zoom meeting kepada kalian semua. Namun dikarenakan ibu hari ini ada urusan di sekolah, jadi untuk penjelasan materi mengenai teks pidato persuasif, ibu akan menjelaskan langsung melalui video ini agar kalian lebih memahami. Kemarin ibu sudah memberikan materi mengenai teks pidato persuasif melalui Google Classroom. Mungkin jika kalian sudah membaca, kalian pasti tahu ya bahwa pidato persuasif itu adalah sebuah pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, dan tujuannya adalah mengajak pendengarnya untuk melakukan apa yang disampaikan oleh si pembicara atau naratornya. Nah, itu adalah pidato persuasif. Karena persuasif sendiri ketika kalian kelas 8 itu artinya adalah karangan yang berisi ajakan. Nah, pada saat materi yang ini, pidato persuasif berarti pidatonya itu memiliki tujuan, yaitu membujuk pendengarnya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si narator, seperti itu. Itu untuk pengertiannya ya. Kemudian untuk jenis-jenisnya, kemarin juga sudah ada di materi bahwa jenis-jenisnya itu ada yang namanya jenis-jenis metodenya itu ada metode memoriter. Memoriter itu merupakan pidato yang dilakukan secara hafalan, berarti teksnya itu sudah dipersiapkan kemudian dihafalkan. Nah, itu kalau kalian menggunakan metode memoriter. Kemudian yang kedua adalah metode manuskrip. Nah, ini adalah metode dengan membaca naskah. Jadi naskah sudah disiapkan dan pidato disampaikan dengan membaca langsung naskahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada metode impromptu. Metode impromptu itu adalah jenis metode yang digunakan untuk pidato yang sifatnya dadakan ya. Jadi misalnya si A tiba-tiba disuruh maju untuk menyampaikan pendapatnya atau pidatonya mengenai kebersihan sekolah. Nah, dia tidak memiliki naskah, tidak mempersiapkan pidato tersebut, melainkan dadakan dari apa yang ia ketahui saja pada saat itu. Itu termasuk pidato impromptu ya. Impromptu adalah metode pidato secara dadakan. Kemudian yang terakhir adalah pidato extemporan. Ya, ini adalah merupakan pidato yang disampaikan dengan membawa catatan kecil. Jadi hanya kerangkanya saja, sub-subnya saja. Nanti setelah itu kalian sendiri yang mengembangkannya dengan kata-kata kalian, dengan kalimat kalian pada saat menyampaikan pidato. Jadi dia hanya membawa catatan kecil, bukan naskah secara full ya. Kalau naskah secara full tadi jenis metodenya adalah pidato manuskrip, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari jenis-jenis pidato persuasif itu ada jenis sambutan. Itu adalah jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Nah, sambutan ini biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Misalnya ibu disuruh menyampaikan sambutan di depan. Nah, misalnya ibu adalah seorang bupati. Nah, itu termasuk jenis pidato sambutan. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu jenis pidato pemerintahan ya. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Nah, kemudian yang ketiga, pidato instansi. Nah, itu adalah pidato yang disampaikan oleh instansi tertentu. Instansi itu lembaga ya, lembaga tertentu. Nah, biasanya disampaikan melalui berbagai media massa, seperti itu. Lalu yang keempat adalah jenis pidato ceramah. Jenis pidato ceramah berarti adalah jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengarnya, seperti itu. Nah, itu tadi jenis-jenis dan metodenya. Kemudian ada yang namanya struktur dan kebahasaan ya. Itu yang penting karena nanti ketika ulangan kalian pasti nanti disuruh menentukan misalnya ini termasuk struktur bagian yang mana kutipan pidato ini. Nah, itu harus dipahami bahwa struktur pidato itu ada 3, yaitu ada pembuka, isi, dan penutup ya. Pembuka, isi, dan penutup. Nah, namun di setiap struktur itu ada bagian-bagiannya lagi. Contohnya nih ya, yang pertama tadi struktur pembuka yang pertama. Nah, pembuka itu adalah kan bagian awal dari suatu pidato. Nah, ya, pembuka
terdiri dari pertama ada salam pembuka, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera atau selamat pagi itu juga bisa. Kemudian yang kedua yaitu sapaan ya. Jadi ada sapaan kepada pendengarnya. Jadi misalnya kalian mau menyapa siapa? Misalnya audiensnya itu adalah siswa, berarti disapa dulu siswanya ya kan. Kemudian yang ketiga ucapan syukur kepada Tuhan. Biasa di dalam pidato di bagian pembuka pasti ada ucapan syukur, misalnya segala puji bagi Allah atau segala puji bagi Allah, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan pidato mengenai ini. Nah, itu adalah ucapan syukur. Kemudian yang keempat yaitu ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu jalannya acara ini. Misalnya terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan hari ini. Nah, itu ucapan terima kasih. Kemudian yang terakhir tujuan pidato. Nah, tujuan pidato ini berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Nah, adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Nah, itu adalah tujuan dari pidato yang mau disampaikan. Pentingnya menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian setelah bagian pembuka yaitu bagian isi pidato, yaitu berisi argumen-argumen ya. Argumen-argumen tuh yang memuat masalah atau informasi yang akan disampaikan ya. Jadi masalah apa yang mau disampaikan, nah itu sudah masuk ke dalam tahap struktur isi ya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Penutup itu bagian terakhir dari suatu pidato. Nah, biasanya berisi kesimpulan, ucapan terima kasih juga kepada pendengar atas kehadirannya. Jadi misalnya di akhir itu ada ucapan terima kasih kembali, kemudian permohonan maaf apabila ada salah kata, seperti itu. Kemudian salam penutup. Ya, Ibu harap kalian semua paham dari yang Ibu jelaskan tadi strukturnya. Struktur dari teks pidato persuasif. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kebahasaan dalam pidato persuasif. Nah, untuk kebahasaan sendiri ini mudah ya. Jadi di dalam pidato persuasif kaidah kebahasaannya itu hanya ada dua, yaitu terdapat kalimat aktif dan yang kedua terdapat kalimat persuasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan sesuatu. Contohnya Andi memasak nasi di dapur. Andi memasak nasi di dapur. Ada kata Andi. Andi itu adalah subjek. Nah, subjeknya di sini aktif melakukan sesuatu, yaitu memasak, ya kan? Memasak itu adalah predikat. Jenisnya adalah jenis kata kerja. Nah, susunan kalimat tadi adalah susunan kalimat aktif. Jika dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan berubah nasi dimasak, Andi di dapur, seperti itu. Jadi kata memasaknya biasanya kalau diubah jadi kalimat pasif itu akan menjadi menggunakan imbuhan di atau ter. Tapi kalau ciri-ciri kalimat aktif yaitu biasanya kata kerjanya itu menggunakan imbuhan me dan ber. Contohnya Rani berjalan di taman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat aktif itu ada terbagi menjadi dua, transitif sama intransitif. Ya, jadi kalau misalnya transitif itu predikatnya atau kata kerjanya itu memerlukan objek, tapi kalau intransitif dia tidak memerlukan objek. Contohnya tadi berjalan kan tidak memerlukan objek. Tapi kalau misalnya memasak itu perlu objek, misalnya memasak nasi, memasak ayam, memasak kue dan sebagainya. Itu ya. Ibu harap kalian mengerti. Nanti apabila masih bingung dan masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung hubungi Ibu melalui grup Telegram ataupun langsung WA Ibu. Nah, kemudian itu tadi kalimat aktif ya. Jadi di dalam pidato persuasif itu terdapat kalimat aktif. Lalu selanjutnya yaitu kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan. Jadi di kalimat persuasif itu pasti ada di dalam pidato persuasif. Namanya juga pidato yang mengajak ya. Jadi di dalamnya entah itu di akhirnya atau di pertengahannya pasti ada kalimat yang sifatnya itu mengajak. Kalimat yang sifatnya mengajak. Misalnya, mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya COVID, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah contoh kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Oke. Tadi sudah sampai kebahasaan, struktur sudah, kebahasaan sudah. Nah, yang terakhir itu adalah
langkah-langkah dalam berpidato. Sebelum kalian berpidato, tentu kalian harus menulis pidato, menyusun pidato. Nah, untuk menyusun pidato persuasif kalian yang pertama harus kalian lakukan adalah satu, menentukan tema. Temanya tentang apa yang kalian kuasai. Nah, kalau kalian menguasai mengenai tentang masalah COVID atau misalnya masalah tentang politik, nah itu silahkan. Nah, tapi yang pasti kalian harus tahu fakta-fakta di balik itu agar nanti ketika menjelaskan kalian bisa paham maksudnya. Jadi pendengar itu juga akan memahami apa yang kalian sampaikan. Setelah menyusun tema, yang kedua adalah menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Pokok-pokok apa? Pokok-pokok masalah apa yang mau dibahas, mulai dari definisinya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, misalnya ciri-ciri orang yang tertular COVID, kemudian langkah-langkah pencegahan. Nah, itu adalah pokok-pokok masalah yang kamu harus tentukan dulu, lalu menyusun kerangkanya. Nah, setelah itu kamu bisa mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Jadi ada 4 ya, menentukan tema, menentukan pokok-pokok, menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks pidato yang utuh. Baik, Ibu rasa itu saja yang Ibu dapat sampaikan, mulai dari pengertian, struktur kebahasan, dan langkah menulis teks pidato persuasif. Semoga dari materi yang sudah Ibu berikan dan apa yang sekarang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan pahami. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tanya langsung ke grup Telegram. Setelah ini, silakan isi absen melalui link yang terdapat di Classroom. Itu namanya, di Classroom itu namanya absen daring semester 1. Itu pakai itu lagi ya. Jadi diisi di situ. Kemudian setelah itu silakan kerjakan ulangan harian kedua, bab 2 teks pidato persuasif. Baik, Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.